kami muliakan Ketua DPC FKDP Kabupaten Blora beserta rombongan dan pengurus di Kecamatan Randu Belatung, yang terhormat Kepala Madin beserta utusan Madin dari Sekecamatan Randu Belatung dalam hal untuk pemilihan Ketua FKDP periode 2024 sampai 2029 yang kami muliakan. Sebelum saya sampaikan beberapa hal dan kita bacakan tata tertib sidang pleno pada hari ini. Sidang pleno pertama pada ini kami atas nama panitia akan membacakan beberapa tata tertib yang akan kita laksanakan pemilihan pada sore hari ini. Sebelum itu kami tawarkan kepada semua peserta untuk sidang pleno untuk penyepakatan tata tertib. Apakah saudara setuju saya akan membaca kata pada sore hari ini? Setuju atau setuju ya. Dan itu para peserta yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan membacakan tata tertib pemilihan atau musyawarah amanah cabang FKDP Kecamatan Randu Belatung. Mungkin pengurus sudah bawa tata tertibnya dan sebagian ada yang bawa. Ini saya akan bacakan secara singkat. Bab pertama yaitu umum pasal 1 dan yang belum dan kami ulangi. Bab 1 ketentuan umum pasal 1. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan satu musyawarah anak cabang FKDP Kecamatan Randu Belatung selanjutnya disebut musajab adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh pengurus DPAD FKDP Kecamatan Randu Belatung pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertempat di Madrasah Diniyah Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, panitia musajab adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh pengurus DPAD FKDP Kecamatan Randu Belatung. Ini pasal 1, bab 1 pasal 1. Bab yang kedua ada forum pasal 2. Musajab sebagai forum musyawarah permusyawaratan tertinggi pengurus DPAD FKDP Kecamatan Randu Belatung dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih 1 dari madrasah diniyah yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Randu Belatung. Untuk kesekretariatan Mas Andri, peserta yang hadir 27 diniyah. Sementara yang hadir pada hari ini 25 madin, 2 madin absen. Jadi yang hadir pada sore hari ini 25 madin, 2 madin absen. Ini sudah menjadi quorum untuk pemilihan ketua FKDP Kecamatan Randu Belatung. Bisa disetujui Pak Bu? Ya, setuju. Untuk bab 3 peserta pasal 3 peserta musajab terdiri dari pembina izin, kemudian pengurus cabang alhamdulillah hadir, kemudian pengurus anak cabang alhamdulillah semua hadir. Yang D adalah utusan Madrasah Diniyah alhamdulillah hadir. Bisa disetujui untuk bab 3 pasal 3? Setuju adalah.
Untuk bab 4, hak dan kewajiban peserta, pasal 4, setiap peserta berkewajiban 1. Mentaati tata tertib serta ketentuan yang berlaku selama musancap. Bisa disetujui? 2. Menghadiri sidang tepat waktu. Bisa disetujui? Setuju. Alhamdulillah tadi tepat waktu, jam 1:30 baru dimulai. Ketiga, menjaga ketertiban selama musancap sebagaimana diatur dalam tata tertib. Setuju? Setuju. Pasal 5, peserta memiliki hak suara dan hak berbicara. Setuju? Setuju. Pasal 6, 1. Panitia musancap berhak menolak kehadiran peserta yang tidak sesuai dengan pasal 3. Jadi panitia musancap berhak menolak kehadiran peserta yang tidak sesuai dengan pasal 3. Pasal 3 itu adalah pembina, pengurus cabang, pengurus anak cabang, utusan madrasah diniyah. Alhamdulillah di sini hadir semua, tidak ada dari luar utusan diniyah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Lanjut kita pasal 6. Panitia musancap berhak menolak bab 5 untuk persidangan. Pasal 7, persidangan musancap terdiri dari sidang pleno. Pasal 8, untuk pasal 7, persidangan musancap terdiri dari sidang pleno. Ini itu pleno pertama, kemudian nanti ada pleno kedua sesuai dengan jadwal. Setuju Bapak Ibu? Setuju. 1. Pasal 8.1, sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih 1 dari madrasah diniyah yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Randu Blatung. Alhamdulillah ini sesuai dengan quorum 25 madin beserta utusan dan pengurus sudah hadir semua. Yang kedua, sidang pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut. A. Tata tertib yang sedang kita baca. Kemudian yang B, LPJ atau laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian C, pemilihan ketua. Setuju. Dan penyusunan tim formatur untuk melengkapi kepengurusan. Setuju? Setuju. Untuk bab 6, pimpinan sidang. Pasal 9, sidang pleno dipimpin oleh 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan dibantu 1 orang notulen. Setuju? Setuju. Pimpinan sidang berkewajiban 1. Membimbing sidang, memimpin sidang. Kedua, memberi izin peserta untuk berbicara. C. Menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan mendandatanganinya. Yang D. Mengumumkan bahwa quorum telah terpenuhi. E. Apabila waktu sidang dimulai ternyata quorum belum terpenuhi, maka pimpinan sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda atau skors paling lama 15 menit. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan quorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan quorum. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bab 7, tata cara pengambilan keputusan. Pasal 10, pengambilan keputusan dalam sidang musancap dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Setuju? Setuju. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setuju? Pasal 11, setiap keputusan musancap baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Untuk pasal 11, setuju? Setuju betul? Setuju. Penyusunan pengurus. Pasal 12, pembentukan pengurus dilakukan oleh ketua terpilih dan dibantu oleh tim formatur yang dipilih oleh permusyawaratan. Setuju? Setuju. Untuk bab 9, penutup. Pasal 13, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta musancap. Setuju? Setuju. Ditetapkan di Randu Blatung pada tanggal 20 Desember. Monggo.
ibarat ada dan suara itu mungkin perlu diperjelas ya. Pertama kan biar tidak gande ya. Itu ada peserta itu kan ada pembina, pengurus cabang, pengurus anak cabang, dan jurusan madrasah. Iya, di situ kan belum diatur istilahnya ini yang ada di sini kan sudah ada dari luar. Apakah juga mempunyai hak? Kan misalkan Bapak yang rombongan dari DPC kalau kita setujui, termasuk pengurus rombongan dari DPC memberikan hak suara, nanti juga bisa dikasih. Maksud saya seperti itu, mungkin bisa ditawarkan. Ada hal lain? Monggo yang lain sebelum terjadul. Kita separas dulu. Satu lagi, kalau memang ada pertanyaan, monggo. Hak suara untuk memilih pada pemilihan sore hari ini, kami jawab sesuai dengan pasal 3, bab 3, pasal 3. Itu peserta musancap terdiri dari satu pembina, yang di pengurus cabang, pengurus anak cabang, utusan madrasah diniyah. Ini peserta musancap. Kemudian pada pasal 5 bab 4 hak dan kewajiban peserta, pasal 5 itu peserta memiliki hak suara dan hak berbicara. Jadi untuk pengurus cabang ini sesuai dengan ADART yang sudah kita sepakati punya hak suara. Setuju Ibu ya? Setuju ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tetapkan tata tertib pada sore hari ini, kita bacakan tidak ada perubahan dari beberapa pasal, bab dan pasal sampai dengan bab 9 pasal 3 tidak ada perubahan dan tidak ada revisi, maka ditetapkan di Ratu Batu pada tanggal 20 Desember ini. Terima kasih, saya hanya berikan masukan saja. Mungkin saya pendengaran saya kurang atau mungkin gimana. Jadi terkait hal yang mengatur khusus tentang pemilihan ketua, pertama mungkin persyaratan untuk menjadi ketua itu apakah pokoknya guru madin opo iso jobo orang umum bisa, ini kan perlu diatur kan gitu ya. Jadi perlu diatur syaratnya apa butuh pengadaan pengurus PAJ KDT atau minimal menjadi seorang guru atau ustadz di madrasah diniyah, mungkin perlu disepakati. Kemudian yang kedua, tata cara mekanisme pemilihan ketua, apakah perlu diatur? Pertama musyawarah mufakat, tadi secara umum sudah disampaikan bahwa musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bila tidak bisa dilalui maka bisa menggunakan sistem suara terbanyak atau voting seperti itu. Nah, ketika musyawarah mufakat tidak bisa ditempuh, maka akan menggunakan sistem voting. Nah, sistem votingnya itu seperti apa? Apakah dengan menggunakan pertama sistem penjaringan dulu nama, kemudian ada yang mengatur yang berhak menjadi calon, itu kan penjaring bakal calon, kemudian di calon itu minimal mendapatkan dukungan berapa orang. Apakah semuanya nama yang disebut nanti
berhak menjadi calon atau tidak itu kan berdasarkan persetujuan dari jenengan semuanya, atau minimal misalnya calon adalah yang menggabungkan minimal mungkin 5 suara atau 10 suara atau berapa suara kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hak suara yang berhak mendapatkan suara untuk menggunakan hak pilihnya itu apakah masing-masing yang hadir di sini atau permadin, mungkin permadin 1 suara atau seperti apa. Kemudian selain perwakilan madin, apakah pengurus dimisioner itu juga mendapatkan hak suara atau tidak, itu perlu disepakati. Karena yang lumrah itu biasanya seperti itu, tetapi semuanya tergantung dari yang hadir pada kesempatan sore hari ini seperti apa. Sehingga nanti, karena nanti yang memimpin pemilihan ketua adalah DPC, FK, DT, sehingga ini perlu disepakati dulu saat pengurus PAC dimisioner, maka terjadi kekosongan pimpinan di tingkat PAC Ratu Blatung, nanti DPC yang akan memimpin jalannya sidang pleno pemilihan ketua. Termasuk formatur itu jumlahnya harus disepakati berapa orang. Biasanya formatur itu ganjil, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tergantung kesepakatan. Gitu nggih. Terima kasih, ini masukan mungkin bisa dibahas agar nanti kami dari DPC memimpin itu juga penak sudah punya haluan untuk menjalankan sidang pleno saat pemilihan nanti. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Jadi ada beberapa masukan yang harus kita musyawarahkan, kita sepakati pada sore hari ini. Yang pertama, tadi masukan untuk persyaratan jadi ketua terpilih. Ini yang perlu kita bahas. Apakah kepala madin atau guru madin atau ambil dari pihak luar? Kita sepakati, Bapak Ibu, kita sepakati pada sore ini. Kalau nggak sepakat nanti bisa usul, ya. Karena yang hadir di sore hari ini adalah pengurus dan kepala madin beserta utusan Madrasah Diniyah. Ini ada kesepakatan dari pengurus dan panitia pelaksana yang dihadirkan dalam musajab pada sore hari ini adalah Permadin ada 2 utusan, baik kepala beserta ustadz yang sudah kita sepakati. Jadi yang hadir pada sore hari ini, yang hadir kepala madrasah atau utusan dari Madrasah Diniyah. Kita sepakati Permadin 2 peserta. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ini yang sudah kita sepakati. Maaf pimpinan sidang, karena tadi ada masukan, berarti paling tidak kita membuat bab baru atau pasal baru tentang pengaturan. Langsung saja dibuat misalkan persyaratan, ya. Jadi dibuat atau mungkin Bapak dari rombongan dari DPC bisa memberi draft lah secara singkat. Soalnya kami juga membuat ini memang saya buat sederhana mungkin untuk pembelajaran gitu. Atau langsung dipimpin ketua sidang, pimpinan sidang bisa. Iya. Langsung pleno Pak DPC langsung atau langsung ketemu sarung tempat Pak waktu Kalau saya begini, Bapak Ibu, satu begini, kita belajar untuk berdemokrasi untuk kedepannya, biar nanti nggak seperti ini terus.
atau nggak seperti tahun yang kemarin terus. Jadi setiap ada pergantian ketua ada perkembangan demokrasinya untuk kita. Artinya pembelajaran bagi kita. Itu makanya sekarang musim demokrasi, ada pemilihan pilkada, kemudian pileg, pilpres. Nah, ini yang pembelajaran untuk kita ke depannya biar kita paham. Itu. Di samping itu karena kita FDT ini suatu organisasi, maka kita harus berorganisasi secara demokrasi. Walaupun teman sendiri yang kita pilih, ya, tetap kita belajar berdemokrasi. Ada, bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, ya? Jadi untuk persyaratan ini memang nggak ada bab dan pasal untuk persyaratan jadi ketua. Apa perlu ditambah? Tambah. Jadi ini nanti kita untuk bab 5-nya, ya. Ya, bab 5-nya ini persyaratan, ya. Bab 5 persyaratan. Persyaratan calon ketua. Orang Indonesia asli. Satu. Mungkin saya usul, mungkin kalau itu terlalu lebar langsung ke rinci. Mungkin kalau disepakati saya usul calon ketua adalah dari pengurus FKGT. Mana Bapak Ibu? Ya, pengurus, ya, pengurus FKGT. Yang kedua, kita usulkan kepala Madin. Setuju? Malah gimana gading kok kalau saja. Gimana? Kalau saja. Pengurus. Pengurus tak mawon. Gini, tidak berkembang nanti. saya usul lagi karena dulu itu kan sudah ada kejadian ketika pengurus pengganti, ketua pengganti Kecamatan Randu Blatung, ketuanya itu dari luar daerah Randu Blatung. Maka ini juga perlu diatur menurut saya, ya. Saya usul berdomisili di kecamatan penduduk ya, apa, dengan identitas kecamatan. Kalimatnya gimana? Pokoknya di Randu Blatung gitu. Ya penduduk Randu Blatung gitu aja. Gimana Bapak Ibu? Jadi itu yang kedua. Yang pertama pengurus FKBT itu persyaratannya, ya. Jadi pengurus, kemudian penduduk Randu Blatung. Yang ketiga persyaratannya semuanya bisa kepala atau guru Madin. Sudah Pengurus lah. Pengurus ya, pengurus. Ya. Dan ini untuk persyaratan. Kemudian untuk bab 5 pasal 7 ini. Kemudian bab 6 pasal 8. Teknis pemilihan langsung aja. Ya. Teknis pemilihan, tata cara pemilihan. Ya, langsung itu. Berarti tata cara pengambilan keputusan. Oh, ini nggak ada ya, beda. Ya. Tata cara Pemilihan. Baik, sama keputusan. Tata cara pemilihan, monggo biar kita bisa berkembang, ya, bisa kita satu bisa musyawarah mufakat, Tahu agama. yang kedua voting, Penjaringan calon. Saya oke hai. Terima kasih tambahan tadi ketika musyawarah mufakat tidak bisa
ditempuh, dilalui, maka menggunakan sistem voting atau pemungutan suara. Nah, tahapannya pertama adalah penjaringan bakal calon. Jadi dalam penjaringan itu yang berhak mengikuti pencalonan atau menjadi calon minimal mendapatkan dukungan berapa? 5 atau 10 atau berapa? Tahapan voting ya. Yang terbanyak. Itu banyak ya, tapi yang Tahapan voting. Tadi ranking 1 2 3. Ranking 1 2 3. Tahap voting pertama itu adalah penjaringan. Ya. Ranking 1. Penjaringan. Ini penjaringan ini nanti kita ranking suara terbanyak 1, 2, 3 itu jadi calon. Betul? Ya. Ngerti ya? Jadi untuk penjaringan itu kita ranking ya. Tahap 1 adalah A, ini adalah suara Apabila penjaringan hanya satu nama langsung jadi penetapan. Ya. suara terbanyak 1, 2, 3. Jadi ini kita ranking. Artinya begini Bapak Ibu, untuk penjaringan calon suara terbanyak 1, 2, 3, samanya ada 5 nama. Kita ambil 3 nama yang terbanyak. Ini yang jadi calon. Nah, 3 nama ini yang nanti kita coblos. Nah, ngerti dong? Maksudnya begitu. Kalau nanti dalam tahapan voting, dalam penjaringan, Hanya satu. kok suaranya hanya 1 orang, ya itu langsung jadi. Ngerti loh? Setuju? Oke. Terus nonton. Nah, untuk tahap penjaringan kemudian yang tahap kedua. Ya, tahap 2 ini adalah pemilihan atau coblosan. Saya gini, Bapak Ketua dari DPRD Kabupaten, kami persiapan untuk bilik seperti ini. Kita ingin belajar untuk berdemokrasi pemilihan. Ya, selama ini kan cuma aklamasi. Setuju, wes jadi. Nah, ini kita kembangkan untuk demokrasi yang lagi. Jadi kita membuat bilik seperti ini. Kemarin saya panitia sama pengurus sepakat membuat seperti ini. Bila kita nanti belajar untuk penjaringan, kemudian kita ranking suara terbanyak, kita tetapkan jadi calon, kita coblos, walaupun nanti itu 1 orang ya tetap jadi. Seandainya ada 3 orang, 2 orang kita pilih. Kalau 1 orang tetap jadi, langsung jadi. Tapi kalau 1-2 orang kita pilih, walaupun nanti yang 1 orang ini cuma dapat 2 suara, tetap kita pilih coblosan. Nah, kita untuk belajar gitu Pak Ketua. Terima kasih Bapak Pimpinan, mohon izin. Berarti kalau memang tujuannya seperti itu, kalau menurut saya untuk khusus tata cara di pemilihan di Randatul nggak usah mufakat, dihilangkan saja ban mufakatnya. Ya. Kita kan cara pemilihan di Randatul Batu kita sepakat voting gimana? Voting ya seperti itu, nanti penjaringan. Ya. Jadi untuk mufakat, usaha mufakat kita hapus. Ya. Kita belajar untuk pemilihan. Nanti waktunya nggak lama kok, sebentar ini nanti. Kita kalau sudah selesai nanti kita edarkan kertas nulis nama siapa, jenengan tulis di situ, kita kumpulkan, kita bacakan suara terbanyak, kita ranking, baru nanti langsung pencoblosan. Ngerti ya? Jadi untuk pasal 8 tata cara pemilihan ini cuma 1 poin, yaitu voting. Nah, dalam tahapan voting adalah 1 penjaringan, suara terbanyak 1, 2, 3 jadi calon. Kemudian pemilihan calon. Ngerti ya? Kita lanjut untuk bab 6 pasal 8, kemudian pasal 6
ini persidangan sudah kita sepakati, ya. Kemudian Satu nama aja. Penjaringan ya 6, 7, 8, nah, ada 8 pasal. Terus ini pasal 9. Sudah ini kami ganti dulu pasalnya baru. Ya, kalau tentang hak suara, Pak Bapak pimpinan, Ya, monggo. ini untuk hak suaranya, memang yang sudah diundang itu kan tiap madin 2 peserta. Ya. Apakah hak suara itu hanya satu lembaga satu suara atau seperti yang ada dalam undangan? Mungkin bisa dibuat itu poinnya. Ya, untuk hak suara. Untuk hak suara, Bapak Ibu, kami jelaskan di sini. Untuk yang hadir peserta pada hari ini, untuk utusan madin itu berjumlah 40. Jadi ada madin yang mengutus cuma 1 orang peserta, ada yang lengkap 2 peserta, 1 madin. Jadi madin yang hadir di sini ada yang mengutus cuma 1 peserta, ada yang 2 peserta. Jadi peserta utusan madin yang hadir pada sore hari ini berjumlah 40. Kemudian pengurus itu ada 8 pengurus yang hadir. Ada pengurus yang lain masuk utusan, jadi tidak masuk pengurus. Mungkin ada tambahan, mungkin. Terima kasih, masukan saja. Ya. Ini yang perlu diperjelas, itu hak suara 1 madin 1 suara atau maksimal 2 suara sesuai dengan yang hadir. Nah, ini kan perlu diperjelas. Kemudian pengurus PAC itu mendapatkan 1 suara atau tidak mendapatkan hak untuk menggunakan hak pilihnya. Gitu. Jadi 1 dimisioner 1 atau tidak. Tapi biasanya itu 1 untuk dimisioner itu 1. Ya. Sepakati. Ya, kita sepakati bahwa untuk pengurus cabang terlebih dahulu. Jadi pengurus cabang tidak punya hak suara. Setuju ya? Setuju ya. Kemudian untuk pengurus ini punya hak suara 1. Ini pengurus atau ketua? Ketuanya. Nah, jadi ketua komisioner ini dapat 1 suara atau semua pengurus. Semua pengurus jadi 1. Iya. Permasalahannya begini, untuk di sini pengurusnya juga atas nama madin, Pak. Jadi dapat suara. Tidak hanya secara kelembagaan PAC itu mendapatkan 1 suara. Oh ya. Jadi dapat ya nanti ya betul. Jadi pengurus komisioner itu dapat hak suara 1. Nanti ada tambahan. Nah, kalau nanti Pak Nanang ini komisioner maka dapat suara 1 dari pengurus, nanti mewakilkan pada siapa, atau madinnya yang ada di sini sudah ada semua. Jadi untuk pemilihan ini sesuai dengan peserta hadir atau 1 madin 2 peserta. Yang hadir 1 madin 2 peserta, yang hadir aja Pak. Yang hadir ya.
kita sepakati yang hadir ini. Kalau Madin hadirnya satu, suaranya satu dua. Suara loro lah. Jika surat-suara dua. Nyoblos istilah tapi. Ini tidak penyoblosan tidak boleh diwakilkan Bapak Ibu. Oh gitu. Tidak boleh, tidak boleh. Yang ada ini. Iya. Jadi karena yang nggak hadir, ya resiko nggak hadir, gitu loh ya. Yang hadir tetap punya hak untuk mencoblos, punya hak suara. Yang nggak hadir tidak punya hak suara. Ngerti ya? Ya, boleh. Jadi ini kita bacakan untuk tambahan pasal 7. Ini persyaratan calon, ya. Bab 7 pasal 7 persyaratan syarat pengurus FKDT dan berpenduduk Randu Batu. Nah, kemudian pasal 9 tambah lagi pasal 6. Ya, bab 6 ya, bab 6 pasal 8 ini tata cara pemilihan. Itu tata cara pemilihan adalah secara voting. Tahapannya voting, satu penjaringan suara terbanyak 1, 2, 3 menjadi calon. Ranking 1, 2, 3 gitu ya. Kita sepakati dan kita tetapkan di Randu Batu pada tanggal 20 Desember 2024. Pimpinan sidang. Sebentar, tim formatur berapa orang? Oh iya, tinggal lagi tim formatur. Kita sepakati 3 apa 5? 3 apa 5? 5. Ya, tim formatur berjumlah 5 orang. Terdiri dari satu ketua terpilih, kedua pengurus komisioner, ketiga perwakilan Kepala Madin. Ada yang 2, ada yang 3. Nanti pemilih 3 kepala Madin. Ya. Oh, Kepala Madin 3 orang. 3 orang. Oh, 3. Perwakilan Kepala Madin 3 orang. Ya. Jadi 5. Sampun ya? Tidak ada lagi tambahan? Ya kan? Ya, kalau begitu kita sepakati semuanya ditetapkan di Randu Batu pada tanggal 20 Desember 2024 jam 15.31. Pimpinan sidang kedua saya Mukhlas, Sekretaris Andrianto. Dok. Al-Fatihah. Kita sepakati semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib pemilihan Ketua FKDT periode 2025-2029 dinyatakan sah. Kami persilakan kepada DPC DPAC Kabupaten